Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Fauzar dan istri saya. Eda Kartika. Ya, kami dari Kota Bengkulu. Kami mengikuti training ataupun pelatihan ini sangat senang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa. Saya Rahadian Pramulana. Kami peserta PSPA level 1 atau level dasar dari Provinsi Bengkulu. Untuk acara ini alhamdulillah kami seperti mendapat pencerahan dan seperti mendapat hidayah. Alhamdulillah, tadi kata sambutan dari Ketua Yayasan Fatma Al Islami, jadi kata Pak Heri, semua orang tua di belahan dunia manapun merasakan penderitaan yang sama, tantangan yang sama dengan kondisi yang sekarang. Jadi tidak ada alasan untuk kita untuk berhenti belajar karena kita tidak menderita sendiri ya Pak ya. Oke, selanjutnya ayah bunda berbahagia hari ini. Sebelum kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keberkahan dan kebaikan kita semua yang akan dipimpin oleh Pak Rahman Hamid. Kepada Pak Rahman Hamid saya persilahkan. Terima kasih Bu Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar acara kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengangkat tangan seraya berdoa. Sebelum itu marilah kita sama-sama beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal qayyum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjilana biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami bertatap muka walaupun kami tidak secara langsung bertatap mukanya. Maka berkahilah acara kami ini ya Rabb. Ya Allah, berkahilah acara kami ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah rahmat serta kasih sayang-Mu kepada kami yang sempat hadir bertatap muka ini walaupun tidak secara langsung. Sehingga dalam mengikuti acara ini kami melimpahkan keberkahan dari-Mu ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami, baik itu guru ataupun orang tua, dalam mendidik anak-anak. Berilah kami ketabahan serta keikhlasan di dalam hati kami yang paling dalam. Sehingga dalam mendidik anak-anak, kami dapat memberikan yang terbaik kepada ananda semua ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemudahan dalam setiap langkah kami dalam mewujudkan impian dari anak-anak kami, baik itu impian yang benar-benar mulia dari mereka ya Rabb, maka berilah kami ketabahan dalam mendidik mereka. Berilah kami serta kemuliaan dan ketabahan yakni dalam mendidik mereka dalam mencapai cita-cita mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami benar-benar ingin berubah, baik itu kami guru sendiri ataupun orang tua dalam mendidik anak. Jika kami ada salah selama ini dalam mendidik mereka, maka berilah kami pencerahan setelah mengikuti acara ini ya Rabb. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahman untuk pembacaan doanya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya acara inti dari kegiatan kita hari ini yang sudah ditunggu-tunggu oleh ayah bunda hebat semuanya. Tetapi sebelumnya saya ingin mengingatkan, mohon perhatian ayah bunda hebat untuk ketertiban acara kita. Mohon kepada ayah bunda untuk menonaktifkan speakernya selama sesi pemaparan dan juga tanya jawab oleh Bu Siska supaya tidak ada suara-suara berisik yang lainnya. Karena kita belajarnya via online, jadi kalau misalnya ada suara yang masuk itu akan membuat telinga kita tidak bisa mendengarkan suara yang datangnya dari Bu Siska. Mohon ya ayah bunda. Dan sekali lagi saya mengingatkan kepada ayah bunda yang belum absen, silakan absen di room chat kita dengan format yang sudah kita berikan, nama orang tua, nama anak dan kelas ya. Sebelumnya kita mendengarkan suara Bu Siska dan bertatap muka atau bicara langsung, saya akan membacakan CV dari Bu Siska dan bisa ditampilkan untuk ayah bunda baca. Siska Yudhistira Masardi, beliau adalah praktisi pendidikan, pendiri sekolah Batutis Al-Ilmi. Batutis Al-Ilmi awalnya adalah sekolah baca tulis gratis yang didirikan oleh Bu Siska dan juga suami yang beralamat di Bekasi di daerah Pekayon. Beliau ketua Yayasan Batutis Al-Ilmi, trainer pelatihan metode sentra dan konsultan sekolah sentra. Dan Batutis Al-Ilmi ini sendiri adalah sekolah rujukan yang kita pakai SD Fatma Kenanga untuk pembelajaran terutama metode sentra dan karakter. Di situ juga kita menimba ilmu yang banyak sekali dan saya pun alhamdulillah dengan kebaikan dari Yayasan Fatma Al-Islami pun bisa 2 kali ke sana dan rasanya ingin kembali ke sana lagi ya Bu. Mudah-mudahan COVID-nya segera selesai dan saya mendapatkan undangan dari Batutis. Bu Siska juga pemerhati tahap perkembangan anak, pranikah, pernikahan, dan juga keluarga. Bu Siska Yudhistira Masardi lahir di Jakarta 3 April 1967. Bisa dihitung ya umurnya berapa sekarang. Tetapi kalau dilihat ya Allah seperti anak kuliah semester 3 ya Bu. Masya Allah. Dan saya bertemu dengan Ibu pertama tahun 2015 sampai sekarang kayaknya nggak ada perubahan deh. Masih tetap cantik dan juga awet muda. Istri dari sastrawan Pak Yudhistira A.N.M. Masardi, ibu dari 3 orang anak dan juga nenek dari 3 orang cucu. Sudah punya cucu loh. Dan yang Kiara itu seumuran dengan anak saya yang nomor 2. Penulis buku Rumah Kisah, Selamat Datang di Garasi pada tahun 2007. Dan pengalaman beliau adalah pendiri sekolah beasiswa berbasis metode sentra TK dan SD Batutis yang beralamat di Bekasi sejak 25 September 2005 hingga sekarang. Beliau juga konsultan sekolah sentra seperti yang disebutkan Pak Heri tadi. Sudah banyak sekolah yang menjadi rujukan untuk metode pembelajaran sentra ini sendiri. Dan Bu Siska juga pembicara pelatihan dari tahun 2008 sampai sekarang, Masya Allah, dan juga selalu ilmu-ilmunya itu ditunggu terus oleh guru-guru, para pejuang pendidikan. Sehat selalu ya Bu Siska ya. Dan hari ini Bu Siska akan memberikan kita seperti memberikan angin segar gitu. Bagaimana sih membangun harmoni pembelajaran anak di masa pandemi ya Bu, yang sangat-sangat riuh sekali. Dan dengan topik pembahasan kita strategi pembelajaran efektif di masa pandemi untuk anak, lalu ada perubahan sikap anak selama belajar di rumah, mengapa berubah ya sekarang dengan ketika mereka masih di sekolah, sholatnya, terus juga dari perkataan-perkataan, mengapa ya
orang tua yang salah jadi guru. Nah, kembali lagi, bagaimana sih sebenarnya peran orang tua dalam mendidik anak? Itu harus kita kembalikan lagi. Dan juga trik agar anak mudah belajar, nggak pakai pelototan mata, nggak pakai jeritan, itu bagaimana caranya? Nanti Bu Siska bisa berbagi kepada kami orang tua hebat hari ini. Dan dalam sesi nanti Bu Siska, kita juga akan memberikan waktu untuk orang tua tanya jawab ya Bu. Boleh ya Bu ya? Ya, Boleh. silakan. Oke. Nah, nanti ada sesi tanya jawab, orang tua bisa langsung menyebutkan nama, membuka speaker atau di live di chat room-nya. Nah, agar tidak berlama-lama lagi, saya langsung berikan waktu dan kesempatannya untuk Bu Siska. Kepada Bu Siska saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya saya berjumpa lagi dengan keluarga besar di Sekolah Fatma Kenanga. Saya sudah beberapa kali diundang juga dulu ke Bengkulu oleh Bapak Heri. Atas kebaikan dan kepercayaan dari Bapak Heri, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk guru-guru di sini ada Ibu Lia, ada Ibu Anita, ada Ibu Herlin ya. Dan banyak lagi saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Dan alhamdulillah saya bisa berjumpa dengan orang tua pembelajar di Kota Bengkulu yang Masya Allah ya antusias untuk mau bergabung belajar bersama saya. Walaupun ini hari weekend, biasanya hari weekend adalah hari santai-santai, tapi orang tua memberikan waktunya, saya sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih yang banyak. Oke, kita tidak berlama-lama gitu, kita langsung saja. Jadi kalau hari ini parentingnya, kalau saya selalu bilang adalah tempat saya belajar bersama-sama orang tua. Jadi saya sangat senang dipertemukan dengan orang tua pembelajar sejati gitu ya. Kalau di Bengkulu, Bu Dita tadi bilang orang tua hebat, Masya Allah ya. Jadi satu hal yang saya ingin sampaikan di sini adalah saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada guru, orang tua, dan anak-anak Indonesia yang menghadapi masa pandemi ini sudah masuk ke 8 bulan. Buat saya adalah kesulitan dan kendala-kendala di masa pandemi ini sangat tidak mudah. Jadi kalau orang tua, guru, dan anak bisa bertahan sampai 8 bulan, ini adalah sebuah prestasi gitu. Walaupun dikatakan ada kurva yang menurun, itu pun buat saya itu sesuatu hal yang masih kita anggap normal. Jadi karena ini sesuatu yang baru, seperti tadi Bapak Heri juga bilang, ini membuka paradigma baru di bangsa kita dan seluruh dunia tentang model pembelajaran. Itu sih. Jadi ya hari ini kita akan sharing apa sih yang kita ingin bahas, mungkin kendala-kendala Ibu dan Bapak di rumah bisa kita nanti diskusikan bareng-bareng. Oke Bu, kita buka slide-nya saja supaya kita langsung kepada pembahasan. Nanti mungkin sesudah saya jelaskan satu slide, boleh dibuka tanya jawab. Kalau ada yang ingin bertanya, barangkali ada yang sesuai pada kebutuhan dari ibu-ibu di rumah. Oke. Kita ingin bicara tentang masa pandemi ini sendiri. Jadi kalau kita bicara masa pandemi ini, sebetulnya di seluruh dunia gitu ya, di seluruh dunia semua sekolah mencari pola pembelajaran gitu. Jadi kita nggak punya modelnya. Kalau homeschooling ada kurikulumnya, ada modelnya, ada yang sudah melakukannya. Gitu. Tapi kalau sekolah alam ada yang melakukannya. Sekolah dengan metode dan secanggih apapun, kemarin-kemarin Montessori dan lain-lain, sentra itu ada modelnya, ada toolkits-nya, ya, ada yang kita bisa belajar langsung maupun belajar tidak langsung. Tetapi kurikulum pandemi ini kita tidak pernah punya modelnya, tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi itu dulu kita harus sadari itu bahwa ini ada sesuatu yang baru. Dan benar tadi Pak Heri bilang bukan kita sendiri yang mengalami, bukan cuma bangsa ini, tapi seluruh dunia. Jadi tidak ada kurikulum baku di masa pandemi ini. Kurikulum bisa berubah dengan cepat, disesuaikan dengan kebutuhan dari sekolah itu masing-masing. Jadi tidak perlu berkecil hati untuk menghadapi masa pandemi ini. Yang paling penting buat saya adalah kita menerima ini. Menerima ini sebuah pola pembelajaran baru. Gitu. Jadi kalau
apa ya, kalau kita mendapat sesuatu yang baru, inilah saatnya gitu. Inilah momentumnya buat kita. Gitu. Siapa yang belajar di sini? Semua gitu. Jadi dari mulai guru, mulai belajar pola baru, orang tua mulai belajar pola baru, lalu anak-anak kita juga semua di rumah juga memulai pembelajaran pola baru. Gitu. Kesulitannya seberapa banyak tergantung gitu. Tergantung sebetulnya kalau ada orang tua yang selalu merasa kesulitan, coba ditanya lagi. Kita bangun nih konsep diri kita masing-masing nih di sini. Kita sudah menerima belum ini sebagai ketentuan yang Allah tetapkan untuk kita? Itu dulu. Kalau kita menerima ini semua di masa pandemi ini, sebuah ketetapan dari Allah yang harus kita lalui, itu kita pasti nggak akan banyak komplain. Karena saya yakin semua yang sudah Allah tetapkan itu sudah ada solusinya. Dan pastilah ada hal baik yang ingin disampaikan sama Allah. Gitu. Jadi kurikulum terus berubah gitu, sekolah terus mencari pola-polanya gitu, orang tua juga di rumah berusaha mencari kayak gimana ya, kok pakai model yang gini nggak kena, pakai model yang begini nggak bisa juga gitu. Sama guru juga di sekolah pun sama gitu. Di Batuti sendiri tidak ada kurikulum baku. Jadi masuk bulan ke-8 setiap bulan pasti terjadi perubahan kurikulum. Dari mulai awal adalah misalnya kayak di Batuti dulu awal guru-guru karena tidak boleh masuk di awal pandemi itu kan semua lockdown. Nah, tidak boleh masuk jadi guru membuat video di rumah. Wah, setelah dilihat video gurunya waduh kocar-kacir banget, ada yang gelap, ada yang suaranya nggak muncul gitu ya. Terus akhirnya saya bilang, oke, sekarang sudah waktu itu sempat Bekasi masuk zona hijau, masuk, lalu kita belajar bikin video. Bikin video, lalu kita bikin dari mulai yang nggak bisa sampai bisa. Nah kemarin setelah dievaluasi video lagi, anak-anak udah mulai bosan. Guru-guru juga udah mulai bosan. Terus kita cari pola baru lagi. SD, khusus SD itu kelas tinggi, kelas 4, 5, 6 sudah mulai dengan Zoom. Jadi video hanya 1 minggu 1 kali. Minggu depan akan dimulai dengan kelas 1, 2, dan 3. Itu mulai akan dari Google Meeting ataupun Zoom Meeting. Jadi itu juga berubah lagi. Jadi memang tidak pernah ada pola yang tepat. Nah, bagaimana caranya supaya kita lebih nyaman? Boleh nggak kita tiru dari sekolah lain? Boleh, selama itu menjawab kebutuhan dari sekolah kita. Gitu. Jadi sampai pada waktu di mana saya memanggil orang tua murid dan semua harus bercerita pengalamannya selama pandemi. Dan saya bilang, marilah kita belajar skema keluarga dari teman kita. Apabila kita mempunyai kesulitan dalam hal mendisiplinkan waktu, barangkali teman kita punya kurikulum bagaimana cara mendisiplinkan waktu. Nah, itu kita belajar. Jadi dalam satu ruangan isinya orang tua murid dan kita masing-masing belajar dari skema-skema keluarga tersebut. Jadi yang sudah dikatakan berhasil silakan bercerita. Yang punya kendala silakan cerita. Barangkali temannya bisa memberikan solusi. Itu. Jadi masa pandemi ini betul-betul tidak boleh menjadi saling menyalahkan, tidak boleh berputus asa gitu, tapi tetap harus semangat menyambut ini. Kalau kita sadar bahwa ini adalah memang yang sudah Allah tetapkan untuk kita semuanya. Dan memanfaatkan momentum ya. Saya juga memberikan video online kepada orang tua murid Batuti, saya bilang ini adalah momentum gitu ya. Momentum yang Allah berikan kepada kita. Momentum apa sih gitu? Kok bisa seluruh dunia diberikan momentum yang betul-betul sama gitu? Kok nggak cuma Indonesia aja, kok nggak cuma Amerika aja yang kena pandemi ini gitu, kok seluruh dunia gitu. Mungkin ya, ini mungkin salah satu yang saya melihat dari satu titik adalah bahwa mungkin porsi orang tua kepada anak itu sudah berkurang. Maaf. Jadi, kalau zaman dulu saya sekolah 1 hari hanya 2 jam. Sampai kelas 6 itu saya pulang jam 11 siang. Jadi saya pulang jam 11 siang, saya tidak pernah sampai sore di sekolah, itu saya udah kelas 6. Dan sisanya pendidikan saya diasuh oleh keluarga saya. Ibu saya bekerja, ayah saya bekerja. Tapi karena ibu saya pegawai negeri, jadi jam 3 sudah di rumah. Artinya sejak jam 3 siang saya sudah diasuh oleh ibu saya. Jadi waktu saya di rumah itu lebih banyak.
Jadi era mungkin zaman-zaman yang lahir tahun 67, 65, 63 dan 64, 70 tahun yang tahun 70 ke bawah itu merasakan bahwa sekolah itu cuma sebentar. Porsi orang tua banyak kita mendapatkannya. Nggak ada gadget. Televisi saat itu cuma ada satu adalah TVRI. Dan itu jamnya mulai habis maghrib sampai malam. Terus muncul lagi jam 5 sore. Artinya apa? Waktu kita disiapkan, waktu anak tidak dihabiskan di depan televisi. Waktu anak tidak habis dengan gadget. Waktu orang tua tidak habis dengan gadget. Jadi betul-betul waktu di rumah itu kita banyak sekali waktu untuk berinteraksi.